Hai, kembali bersama saya Evi Stiliana dalam Binus University MOOC Program. Kali ini saya akan membawakan topik Cash Flow and Financial Planning. Ada beberapa learning goals yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah statement of cash flow dari sebuah perusahaan, dari mana source-nya, dari mana sumbernya dari cash flow, kemudian operating cash flow itu sendiri, dan free cash flow. Dan juga kita akan membahas tentang pengertian dari financial planning process, dari yang secara strategik atau long term plan, dan kemudian juga short term atau dari sisi operating financial plans. Dan kita juga akan membahas tentang fungsi dari cash budget, dan juga yang penting adalah bagaimana sih kita memprepare cash budget itu. Nah, kalau kita melihat tentang cash flow, kembali seperti pertemuan kita yang sebelumnya waktu kita membahas tentang financial statement, kita punya 4 laporan keuangan yang penting, yaitu laporan keuangan income statement, kemudian statement of financial position, ada return earning, kemudian terakhir adalah cash flow. Cash flow merupakan laporan keuangan yang berhubungan dengan arus kas, dan sumber yang didapatkan itu dari 3, yaitu dari operating flow, investment flow, dan financing flow. Operating tentu berhubungan dengan penjualan dan produksi perusahaan, baik jasa maupun firms produk maupun jasa. Kemudian investment, kita dari investasi perusahaan itu apa yang dilakukan, itu juga merupakan sumber dari cash flow. Dan yang ketiga adalah financing flow. Financing flow ini dia didapatkan hasil dari hutang, baik from debt ataupun dari equity financing, dari transaksi-transaksi financing. Nah, tentu inflow dan cash flow itu sangat berpengaruh terhadap naik turunnya arus kas, dan karena sangat berpengaruh sehingga hal ini akan juga membuat perusahaan ingin menghitung berapa sih sebenarnya cash yang ready atau available untuk perusahaan gitu ya. Jadi kita menghitung operating cash flow dari operatingnya itu, ini rumusnya bisa dilihat di slide. Operating cash flow atau OCF itu merupakan rumus dari kita didapatkan dari EBIT, earning before income taxes, dikali 1 minus T ditambah dengan depreciation. Nah, untuk selain dari OCF, operating, kita juga ingin melihat berapa yang available untuk investor. Berapa sih cash flow yang available, atau berapa cash flow yang bisa diambil, yang tersedia untuk para investor setelah dia membayar investasi atau net fixed asset dan juga net current asset. Nah, cara menghitungnya rumusnya seperti ini, bisa dilihat di slide free cash flow, di mana NFAI sama dengan change in net fixed asset ditambah depreciation, dan NCAI adalah changes in current asset minus change in account payable ditambah accrual. Ada beberapa contoh soal yang bisa didapatkan. Saya menggunakan buku Lawrence Gitman sebagai buku textbook, sebagai main source, tapi bisa juga dilihat dari buku-buku yang lain. Hanya memang kami banyak mengambil bahan dari Lawrence Gitman. Bukunya berjudul Financial Management, dari edisi yang ke-14. Judulnya Principle of Managerial Finance. Jadi kalau ingin tahu dalam bentuk lengkap dari sisi slide ataupun PowerPoint, silahkan, atau bahkan textbooknya silahkan membaca atau membeli dari Lawrence Gitman. Nah, selesai kita menghitung tadi free cash flow, fungsinya apa sih kita lebih menelaah lebih lanjut terhadap cash flow statement, yaitu kita membuat perencanaan keuangan, financial planning. Financial planning process itu ada yang 2 aspek yang paling penting, yaitu cash planning dan profit planning.
kita merencanakan berapa cash yang kita dapat dan juga merencanakan berapa profit yang akan kita dapatkan. Secara long term itu artinya planning untuk 2 expense, direct labor, factory overhead, production plans, kemudian juga informasi-informasi sales forecast, production plans, apa yang mesti di-develop, lead time, dan banyak hal yang menyangkut seperti untuk ongkos produksi baik jasa maupun juga produk. Hal lain yang kita bahas yaitu cash planning atau cash budget, di mana cash planning atau cash budget ini kita awali dengan sales forecast, di mana kita memprediksi aktivitas penjualan dalam periode tertentu. Berapa sih penjualan yang akan kita dapatkan gitu. Kemudian sales forecast itu juga digunakan basis dari untuk menghitung monthly basis ya, berapa nih result yang dibutuhkan. Nah, sales forecast itu biasanya dikombinasi dari 2 source atau kombinasi. Kita menghitung bagaimana external forecast yang hubungannya dengan misalnya key economy indicator secara makro, currencies, atau juga harga-harga yang terkait dengan kemungkinan harga jual. Dan dalam internalnya, internal forecast itu biasanya dia akan mempertimbangkan sales forecast melalui internal faktor yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Di slide yang berikut ini kita bisa lihat bagaimana kita membuat cash budget. Ini formatnya. Jadi kita bisa ada bulan Januari sampai bulan Februari, dan bisa dilihat ada anak panah di ending cash. Itu sangat berpengaruh ke beginning cash di bulan berikutnya. Ya, semuanya sangat berhubungan erat. Nah, kemudian cash budget itu kita sudah belajar. Kalau misalnya kita lihat salah satu contoh cash budget, Anda bisa lihat di sini bagaimana cash budget mempengaruhi dari satu bulan ke bulan yang lainnya. Misalnya penjualan di bulan depan itu setengah dari penjualan bulan ini, atau pembayaran dari pelanggan 1 bulan delaynya gitu. Jadi itu masuk dalam cash budget. Ya, kita sudah belajar tentang cash budget dan cash planning. Maka itu adalah total dari apa yang kita bicarakan. Statement of cash flow itu dibagi jadi 3 bagian, yaitu investasi, operating, investment, dan financing flows. Kemudian kita juga sudah menghitung bagaimana free cash flow, yaitu dana yang available untuk investor atau cash yang available untuk investor. Dan kita sudah mengerti bahwa yang namanya short term itu planning untuk 1-2 tahun, sementara untuk yang long term adalah yang 2-10 tahun. Jadi kita memprediksi salesnya dalam 10 tahun ke depan. Kemudian juga kita juga sudah melihat bagaimana menggunakan cash budget dan juga menggunakan format supaya bisa memprediksi budgeting dari bulan ke bulan sehingga mendapatkan 1 tahun, dan kita bisa memprediksi berapa cash flow yang kita punya baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi investor. Demikian bab atau topik modul untuk cash planning dan cash flow dan financial planning. Terima kasih sudah ikut dalam sesi yang ini. Sampai jumpa lagi di sesi dan modul yang berikutnya. Sampai ketemu.